Good. Oke? Gimana kabarnya hari ini? Good. Hatiku. Good. Yang paling sekitarnya? Oke, silakan pimpin dulu doa ya. Baik, sebelum kegiatan pelajaran dimulai, mari kita awali dengan basmalah bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita atur terlebih dahulu ya. Hadir, Ariel, Alfi, hadir, Asti, hadir, Astia, hadir Bu. Hadir ya. Nah, sebelumnya di minggu kemarin kita kan sudah belajar tentang kitab-kitab Allah yang wajib untuk diketahui. Siapa yang masih ingat ada berapa kitabnya dan sebutkan? Silakan anak-anak. Ada 4 ya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya. Kemudian pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang salah satu kitab yang kemarin sudah kita bahas. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran, wahyu Allah yang sempurna. Sebelum masuk ke materi ya, ada yang bisa tahu, ada yang bisa menjelaskan apa itu pengertian Al-Quran secara bahasa? Silakan anak-anak. Al-Quran secara bahasa yang siapa? Al-Quran secara bahasa dari Arab Ya. atau ada Al-Quran berarti bacaan atau bacaan Oke, bagus. Bagus ya. Kemudian ini pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa itu berarti bacaan ataupun yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Siapa di sini yang suka baca Al-Quran? Baca setiap hari? Baca setiap hari, bagus ya. Banyak sekali fadilah-fadilah dari membaca Al-Quran. Nah, ini menurut Imam Syafi'i, Al-Quran adalah isim alam, bukan kata bentukan dari kata apapun, dan sejak awal memang digunakan sebagai nama khusus bagi kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada alasan mengapa si Al-Quran itu disebut sebagai wahyu Allah. Yang pertama adalah diturunkan secara langsung. Artinya Al-Quran ini tidak berasal dari pemikiran-pemikiran manusia, melainkan diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses penurunannya juga berlangsung secara bertahap atau berangsur-angsur. Lanjut. Nah, yang kedua adalah karena keajaiban bahasa. Bahasa Al-Quran itu sangat indah, bahkan tidak ada sastrawan yang hebat sekalipun yang dapat menandingi keindahan kebahasaannya Al-Quran. Nah, yang selanjutnya adalah kebenaran yang abadi. Artinya isi-isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran ini mencakup berbagai aspek dalam kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, amalan, kemudian hukum-hukum. Kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu bersifat universal, artinya tidak akan pernah lepas oleh waktu. Selanjutnya, mukjizat ilmiah. Dalam Al-Quran itu ditemukan banyak sekali fakta-fakta ilmiah yang bahkan fakta-fakta ilmiah tersebut baru ditemukan sekarang gitu. Padahal Al-Quran kan sudah diturunkan dari beberapa waktu yang lalu, maksudnya seperti itu. Kemudian, karakteristik dari wahyu. Yang pertama adalah tadi kebenaran yang mutlak, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah khusus untuk nabi dan juga rasul sebagai pembawa pesan kepada umat manusia. Yang terakhir adalah bersifat universal, artinya pesan yang disampaikan berlaku untuk seluruh manusia. Nah, ini ya, lalu begitu ya. Nah, siapa yang tahu hadis pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Anak-anak? Oh, benar. Al-Quran. Surat apa? Yang berapa? Surat Al-Asr sampai 50. Oke, bagus ya. Nah, sekarang ibu pengen kalian baca yang wahyu pertama Nabi Muhammad Al-Quran surat apa? Ayat 1 sampai 5. Yang pertama, silahkan dibacakan oleh Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra bis
Bacalah dengan menyebut nama Rabbu yang menciptakan. Bagus. Selanjutnya oleh Adit. Oleh Adit baca yang ayat 2 dengan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Oke, sekarang oleh Askia ya ketiganya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra rabbukal akram. Bacalah dan berbacalah yang paling mudah. Selanjutnya oleh Askia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Yang terakhir oleh Alfi, silakan. Allamal insana ma lam ya'lam. Dan mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Nah, ini ayat pertama ya. Nah, anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini Ibu harap anak-anak sekalian itu dapat memahami bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan, Al-Quran itu bukan hanya sekedar tadi gitu ya, pedoman bagi manusia. Kita juga sebagai pelajar kita sekarang yang sedang mempelajari wahyu Allah yang sempurna yaitu Al-Quran untuk bisa mengamalkan nilai-nilai dalam Al-Quran. Kemudian karena tadi Al-Quran itu bersifat universal, makanya banyak petunjuk yang dapat kita peroleh dari Al-Quran. Makanya jangan sampai kita itu terlepas gitu dari Al-Quran. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, kemudian penutupan kita baca surat Al-Alaq ya bersama-sama. Kita baca ayat 1 sampai 5 aja bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang untuk mengetes nih, dari tadi apakah memperhatikan gitu ya apa yang sedang dijelaskan? Barangkali juga ada yang mencatat, karena sebetulnya mencatat itu kan kewajiban. Maksudnya kewajiban adalah ketika kita sadar bahwa itu sesuatu yang penting, kita akan mencatat. Nah, tadi siapa yang ingat bagaimana karakteristik dari wahyu? Siapa yang ingat? Ayo diingat. Ya, kebenarannya mutlak. Nah, kemudian yang kedua, kurang tepat khusus untuk Nabi dan Rasul. Oke, yang terakhir sifatnya. Bagus. Alhamdulillah, mungkin pembelajaran pada hari ini dicukupkan sekian. Kita akan membahas terkait dengan kitab-kitab lain pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua dan lebih menyadarkan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran dan juga menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Mungkin saya tutup saja. Silakan kayaknya dipimpin beberapa ya. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya kita dapat bertemu kembali dan Ibu yang menyampaikan tugas terlebih dahulu ya, silahkan dicatat. Ibu, oke. Tugasnya yaitu silahkan tulis ayat Al-Quran tadi, surat Al-Alaq beserta dengan artinya. Kemudian nanti dikumpulkan minggu depan ya. Baik Bu. Oke. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.